Ya, saya telusuri asal muasalnya, inilah dapat sejarahnya. Jadi disebabkan ini kerugian terus menerus, diperintahkanlah oleh manajemen pusat untuk segera menyelesaikan masalah persoalan ini. Dan kebetulan di sini ada legal kita, Pak Hendrakan, ya, khusus hadir di sini hari ini untuk memang mengklarifikasi semua masalah-masalah ini. Nah, saya kemarin melihat beberapa berita dan ada juga yang sangat berita itu yang sangat pembunuhan karakter saya lihat, termasuk melibatkan oknum TNI dan Brimob ya yang ada di PT Kebun kita ini. Ya, jadi secara step by stepnya, ya. Jadi saya klarifikasi langsung. Yang berita pertama itu adalah lahan PT Bapco dinyatakan terlantar oleh oknum masyarakat penggarap lahan. Jadi ini info sawit Sumatera yang memberitakan. Ini saya langsung klarifikasi, ya, lahan PT Bapco tidak pernah terlantar dan itu dibuktikan oleh dokumen HGU yang masih aktif dan terdaftar secara taat membayar pajak hingga saat ini. Ya, jadi ini Pak, walaupun nggak kita kuasai sekarang, ya nggak kita kerjakan, namun kita bayar pajak. Lalu lahan HGU dengan nomor 29 jelas ini dipertanyakan kemarin di media itu dipertanyakan, mempertanyakan HGU dan kewajiban lainnya. Ya, ini saya jawab, HGU kita jelas, legalitas kita jelas. Ya, lahan HGU dengan nomor 29 HGU BPN RI 2009 seluas 1019,90 hektar. Ya, tidak dapat beroperasi dan mengelola kebun pada masa konflik vakum pada saat itu. Ya. Dan konsep pengelolaan lahan dilakukan secara bertahap juga, karena mengingat kita ini pembiayaan bank Pak, jadi bertahap. Jadi tidak bisa langsung 1000 hektar kita tanam, 1000 hektar kita land clearing, tidak bisa seperti itu karena pembiayaan bank. Ya, jadi sebelumnya lahan tersebut sudah dikelola sebenarnya. Sebelum masa konflik itu lahan tersebut sudah dikelola oleh manajemen. Namun ketika dan itu bisa dibuktikan oleh sisa bekas tanaman lama sawit kita masih ada di sana hingga saat ini. Kalau kita cek juga ada sawit tersebut masih ada. Jadi situasi tidak kondusif dari tahun 1997 sampai 2006 itu vakum kita di sini. Operasional itu tidak bisa dikerjakan gara-gara gangguan keamanan. Nah, jadi setelah masa konflik, ya seperti saya sebut tadi, sini tiba-tiba ada yang menduduki Pak. Jadi bukan masyarakat, saya sebut oknum masyarakat. Dan ini sedang proses penelusuran hukum saat ini di Polres Aceh Utara. Jadi sampai sejauh apa nanti mungkin rekan-rekan media bisa mempertanyakan juga nanti klarifikasi ke Polres Aceh Utara terkait masalah ini. Jadi apapun yang diberitakan itu kemarin memang sengaja nggak kita tindak lanjuti belum, karena biar nanti fakta hukum yang akan menjawab. Ya, fakta hukum yang menjawab terkait video yang sudah viral itu sampai takbir dan sebagainya. Kalau saya lihat itu berlebihan juga. Jadi mengatasnamakan 3 desa. Tidak ada 3 desa itu Pak. Itu hanya dibesar-besarkan saja. Karena 60 hektar ini data penggarap kita hanya 30-an orang di dalam HGU itu. Kalau 60 hektar dikerjakan oleh 3 desa berarti berapa meter Pak satu orang pemilik. Dan itu tidak benar. Hanya mengatasnamakan masyarakat. Dan ini adalah toke ini sebenarnya. Lahan ini diperjualbelikan sama inisial, nanti bisa dicari itu yang menjualbelikan siapa di Polres. Kita sudah ada datanya Pak. Sudah dilaporkan Pak? Sudah, kita sudah melakukan laporan terkait ini. Karena sebelumnya kita sudah melalui somasi 1, 2 dan mediasi, ini tidak menemukan titik temu. Makanya kita mengambil langkah hukum. Nah, jadi selaku pewarta sawit Sumatera ini, ya, kemarin sekarang nggak nampak Pak kerbau, lembu, kambing di lingkungan ini. Kalau kemarin awal saya datang seminggu pertama sampai sebulan 2 bulan sebelum kita lakukan penertiban, di sini kita diserodok kerbau Pak, diserodok lembu, tanaman saya ini nggak sempat hidup. Ini alhamdulillah sekarang pohon sawit sudah mulai subur. Ya, jadi tidak benar itu masuk tidak sengaja. Justru itu sangat disengajakan oleh oknum yang mencari keuntungan besar terhadap PT Bapco. Ya, jadi memanfaatkan atas nama masyarakat. Jadi sesuai sudah hukum adat istiadat setempat lokal yang disebut kanun, ya kita melaksanakan itu. Penangkapan yang masih memaksakan hewannya masuk itu kita tangkap, ya, dengan tim keamanan kita
security, ya, kita tangkap dan kita denda, kita panggil orangnya dan buat pernyataan supaya ke depan tidak memasukkan hewan ternaknya lagi di PT Bapko. Kenapa langkah tegas ini harus diambil oleh PT Bapko? Kita menghindari, Pak, menghindari kerugian yang berkelanjutan oleh PT Bapko yang menyebabkan PT Bapko nanti kolaps, ya. Banyak yang akan dikorbankan, termasuk 300-an karyawan kita yang menggantungkan hidup saat di PT Bapko ini. Mau kemana, Pak? Masyarakat lokal, Pak, putra daerah lokal. 95% yang bekerja di PT Bapko adalah masyarakat lokal. Ya, ini yang mau kita jaga keseimbangannya, Pak. Jadi dibandingkan kita dengan oknum beberapa orang tertentu mengatasnamakan masyarakat, dibandingkan kepentingan orang yang lebih banyak ini, Pak, ini yang akan harus kita bela saat ini ke depan, itu. Ya, jadi tidak benar nanti seperti ini. Kebetulan ada batu urt yang disangkakan di dalam berita Pak Sutrisno namanya. Ya, nanti boleh Pak Sutrisno mungkin memberi keterangan langsung terkait itu bagaimana teknisnya. Secara kedinasan saya tidak